Ayat 33, perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Ayat 34, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Saudara, di hari-hari terakhir ini adalah hal yang ajaib ketika hidup kita dijamah Tuhan, ketika hati kita dijamah Tuhan, ketika kelemahan-kelemahan hidup kita dijamah Tuhan, ketika urusan-urusan yang paling berantakan dalam hidup kita dijamah Tuhan. Maka apa yang terjadi ketika perkara yang dijamah Tuhan hidup kembali, menjadi bangkit, menjadi pulih, menjadi mempunyai harapan yang baru. Dan ayat yang terakhir, Matius 14 ayat 34-36. Setiba di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jubahnya. Lalu semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Saudara, lihatlah. Mereka memohon kepada Tuhan supaya diperkenankan menjamah jubahnya. Hari-hari terakhir ini, jubah terulur kepada setiap kita. Jubahnya diberikan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Dan ketika orang-orang itu memohon supaya mereka menjamah jubahnya, Alkitab berkata, semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Biarkan waktu ini adalah waktu setiap kita memberikan hati kita kepada Tuhan, memberikan hidup kita kepada Tuhan. Kita tahu Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang suka menjamah hidup kita. Dan ketika hidup kita dijamahnya, semuanya menjadi baru. Semua yang dijamahnya menjadi hidup kembali. Semua yang dijamahnya menjadi pulih. Tidak ada kegelapan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada kerusakan dan tidak ada kehancuran. Semuanya menjadi baru di tangan Tuhan. Tuhan Yesus penjamah sejati, dan apapun yang dijamahnya menjadi hidup kembali. Biarkanlah saudara dan saya mengalami jamahan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Dijamah oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, dan apapun yang saat ini kita alami, biarkan seperti orang kusta itu, kalau Tuhan mau, jamahlah hidupku. Seperti orang buta, apa yang ingin aku perbuat bagimu? Pertanyaan Tuhan. Orang buta itu menjawab, Tuhan, jamahlah mataku supaya aku bisa melihat. Dan kisah perempuan pendarahan, dia berkata, asal saja ku jamah jubahnya, maka saat ini aku akan sembuh. Saat itu juga saudara, kita tahu ada begitu banyak orang memohon untuk disembuhkan oleh Tuhan, dan mereka memohon supaya menjamah jubahnya, dan Tuhan memberikan itu. Tuhan memberikan jubahnya dalam hidupmu. Biarkan hari-harimu adalah hari-hari yang menjamah jubah Tuhan. Dan biarkan tangannya yang berlubang paku menjamah hidupmu, menjamah kegelapanmu, menjamah kerusakanmu, menjamah keparahanmu, menjamah sakit penyakitmu, menjamah kehancuranmu, menjamah segala sesuatu yang kelihatannya tidak mungkin. Tapi izinkan Tuhan menjamahnya, maka lihatlah, yang dijamahnya akan menjadi baru, yang dijamahnya menjadi hidup, yang dijamahnya menjadi pulih, yang dijamahnya yang berangkat dari bawah, di bawah nol akan Tuhan munculkan, akan muncul sesuatu yang baru dalam hidup kita. Biarkan hari ini hidupmu dijamah oleh Tuhan. Jamahannya ajaib,
Jamahannya menghidupkan, jamahannya memulihkan, jamahannya menjadikan kita baru, jamahannya membuat kita menjadi orang-orang yang mengerti bagaimana hidup di hadapan Tuhan.